Coba gue tanya dulu, lu pernah enggak di suatu titik dalam hidup lu ngerasa udah kerja keras, udah hemat, udah usaha, tapi kok kayak enggak kemana-mana? Temen lu yang kelihatannya santai-santai aja bisa beli ini itu, sementara lu yang lebih rajin malah masih ngitung-ngitung saldo tiap akhir bulan. Atau mungkin lu pernah dapat rezeki lebih, bonus, THR, atau proyek sampingan, tapi dalam waktu 2 minggu uangnya udah raib entah kemana, bukan karena lu boros. Bukan karena lu enggak niat, tapi rasanya ada sesuatu yang enggak kelihatan yang terus narik lu balik ke titik yang sama. Nah, kalau lu ngerasain salah satu dari itu atau bahkan keduanya, maka video ini gue buat lu. Karena masalahnya bukan di angka, bukan di gaji, bukan di nasib, masalahnya ada di dalam kepala lu. Ada yang namanya money mindset atau cara lu berpikir soal uang. Dan di Indonesia, ada 5 pola pikir soal uang yang udah ditanamkan ke kita sejak kecil, lewat keluarga, lingkungan, bahkan budaya, yang tanpa kita sadari sampai sekarang masih aktif nyabotase keuangan kita. Diam-diam, setiap hari. Kalau lu terus bawa mental block ini tanpa pernah sadar dan ngelawannya, maka 10 tahun lagi lu masih akan ada di posisi yang sama. Mungkin gajinya naik, tapi perasaannya sama, kurang, sempit, dan bingung uang perginya kemana. Makanya di video ini gue akan bongkar 5 mental block keuangan yang paling umum di kalangan orang Indonesia. Dari mana asalnya, kenapa berbahaya, dan gimana cara mulai ngobatinnya. Bukan teori kosong, gue akan kasih lu sesuatu yang bisa lu lakuin hari ini juga. Yuk langsung masuk. Mental block pertama, uang itu rezeki bukan diatur-atur. Ini yang paling dalam, paling susah dicabut karena ini nyangkut soal keyakinan, bahkan kadang soal agama. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan kalimat seperti rezeki udah ada yang ngatur, atau yang penting kerja halal, soal dapat banyak atau enggak itu urusan Tuhan, atau versi yang lebih halus, jangan terlalu mikirin uang, nanti jadi materialistis. Gua nggak bilang kalimat-kalimat itu salah secara nilai. Tapi masalahnya, kalimat itu sering disalahartikan jadi alasan untuk tidak merencanakan keuangan sama sekali. Otak kita, kalau udah ada justifikasi yang terasa benar secara moral, akan langsung berhenti berpikir lebih jauh. Ini yang disebut psikolog sebagai moral licensing. Ketika kita merasa udah benar di satu area, kita jadi permisif di area lain. Dalam konteks ini, karena kita udah pasrah soal rezeki, kita jadi enggak merasa perlu budgeting, enggak perlu investasi, enggak perlu nyisihin dana darurat. Padahal coba pikir logisnya, petani yang percaya bahwa panen adalah rezeki dari Tuhan tetap menanam, menyiram, dan merawat tanaman setiap hari. Dia enggak duduk diam nunggu padi tumbuh sendiri. Usaha dan perencanaan itu bagian dari ikhtiar, bukan lawan dari kepasrahan. Nah, mental block ini ngeblok lu dari hal-hal paling dasar dalam keuangan. Budgeting, mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian penghasilan secara konsisten. Karena di bawah sadar lu ngerasa ngapain diatur-atur, toh rezeki udah ada yang ngatur. Cara ngobatinnya simpel tapi butuh keberanian. Pisahkan antara keyakinan spiritual dan tanggung jawab finansial. Keduanya bisa jalan berdampingan. Percaya rezeki dari Tuhan tapi tetap bertanggung jawab atas cara lu mengelolanya. Mulai dari hal paling kecil, catat pengeluaran lu hari ini. Itu ikhtiar pertama lu. Mental block kedua, ngomongin uang itu tabu. Lu pernah enggak nanya ke orang tua atau saudara soal gaji mereka, terus langsung dapat tatapan aneh atau jawaban ketus? Atau pernah enggak mau ngomongin masalah keuangan ke teman dekat karena takut dianggap pelit atau lebay, atau yang paling ditakutin dianggap miskin? Ini bukan cuma kebiasaan personal, ini budaya. Di banyak keluarga Indonesia, uang adalah topik yang hampir sama sensitifnya dengan politik dan agama. Kita enggak diajarin cara ngomongin uang secara terbuka dan sehat. Kita diajarin untuk menyembunyikan kondisi keuangan, baik kalau lagi susah maupun lagi baik. Dan akibatnya, kita tumbuh jadi orang dewasa yang finansial buta huruf secara sosial. Kita enggak punya referensi realistis soal berapa biaya hidup yang wajar, berapa sebaiknya kita nabung, produk keuangan apa yang sebaiknya kita punya di usia tertentu. Karena kita enggak pernah ngomongin itu sama siapapun. Yang lebih parah, karena uang itu tabu dibahas, kita juga jadi jarang berpikir soal uang secara strategis. Kita cuma bereaksi, kalau habis cari, kalau ada belanja. Nggak ada perencanaan, nggak ada strategi. Penelitian dari National Endowment for Financial Education di Amerika menemukan bahwa orang yang tumbuh di keluarga yang terbuka membahas keuangan secara positif punya kebiasaan finansial yang jauh lebih sehat di usia dewasa.
Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka punya literasi yang dibangun sejak dini. Cara ngobatinnya, mulai dari lingkaran terkecil lu. Cari satu teman yang lu percaya, ajak ngobrol soal keuangan. Bukan buat pamer atau ngeluh, tapi buat belajar bareng. Tanya, lu nabung berapa persen dari gaji lo? Pertanyaan sederhana itu bisa membuka diskusi yang mengubah perspektif lu selamanya. Mental block ketiga, gengsi itu investasi. Ini yang paling banyak nyedot uang kelas menengah bawah Indonesia. Dan ini yang paling susah diakui karena pelakunya selalu merasa ada alasan logis di balik setiap keputusan konsumsinya. Gue beli HP mahal karena kebutuhan kerja. Gue sering nongkrong di kafe karena networking. Gue harus kelihatan sukses dulu biar orang percaya sama gue. Gue paham kenapa pola pikir ini ada. Secara sosial, penampilan memang berpengaruh. Di Indonesia, kita hidup di budaya kolektif yang sangat memperhatikan status, dan status sering dikomunikasikan lewat barang. Sepatu, HP, motor, tas, semua jadi sinyal sosial. Tapi ada yang salah besar di sini. Gengsi adalah pengeluaran yang disamarkan jadi investasi. Dan otak kita sangat pandai membuat rasionalisasi untuk pengeluaran yang sebenarnya emosional. Para ekonom perilaku menyebut ini post hoc rationalization. Kita udah memutuskan untuk beli sesuatu karena kita ingin, lalu kita cari alasan logis setelahnya. Yang lebih berbahaya, gengsi itu tidak ada batasnya, karena standar sosial selalu naik. Hari ini HP 5 juta udah cukup bikin lu kelihatan oke. Tahun depan standarnya bergeser. Dan kalau lu terus ngejar standar eksternal itu dengan uang internal lu yang terbatas, lu akan selalu kalah. Ada studi klasik yang terkenal dari Thomas Stanley, penulis buku The Millionaire Next Door, yang menemukan bahwa mayoritas orang kaya di Amerika justru hidup di bawah kemampuan mereka. Mereka beli mobil biasa, tinggal di rumah yang tidak mewah dan tidak memperlihatkan kekayaan. Sementara orang yang terlihat kaya dengan mobil mewah, jam tangan mahal, liburan tiap bulan, justru mayoritas hidupnya penuh hutang. Kelihatan kaya dan benar-benar kaya itu dua hal yang sangat berbeda. Cara ngobatinnya, setiap kali lu mau beli sesuatu yang di atas kebutuhan dasar, tunda 48 jam. Jangan beli dulu. Setelah 48 jam, tanya diri lu, gue masih mau ini karena gue butuh atau karena gue takut dianggap kurang? Jawabannya akan mengejutkan lu. Mental block keempat, kayak itu hoki bukan pilihan. Ini mental block yang paling bikin orang diam dan pasif. Kalau lu tumbuh di lingkungan di mana orang-orang di sekitar lu hidupnya ya segitu-segitu aja. Orang tua kerja keras tapi tetap pas-pasan, tetangga nggak ada yang beda jauh kondisinya. Maka otak lu secara otomatis akan membentuk sebuah kepercayaan. Ini memang takdir kita. Orang kayak kita ya memang segini. Psikolog menyebut ini learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Ketika seseorang terus-menerus mengalami kondisi yang terasa di luar kendalinya, dia akan berhenti mencoba mengubahnya. Bahkan ketika kesempatan itu sebenarnya ada. Dan di Indonesia, kepercayaan ini diperkuat oleh narasi yang beredar di masyarakat. Yang kaya pasti ada koneksi. Kalau bukan orang dalam, susah maju. Modalnya dari mana coba? Gua nggak bilang sistem kita sempurna. Gue tahu ada ketimpangan nyata, tapi mental block ini berbahaya bukan karena ia salah sepenuhnya, tapi karena ia membuat lu berhenti sebelum mulai. Kalau lu udah percaya bahwa kaya itu soal hoki dan koneksi, lu nggak akan pernah serius belajar investasi. Lu nggak akan pernah serius bangun skill yang bisa dinaikkan harganya. Lu nggak akan pernah coba mulai usaha kecil-kecilan. Karena buat apa? Toh hasilnya udah ketebak. Padahal data dari berbagai studi mobilitas sosial menunjukkan satu hal yang konsisten. Faktor terbesar yang membedakan orang yang naik kelas ekonominya adalah keputusan finansial yang dibuat secara konsisten selama bertahun-tahun. Bukan warisan, bukan koneksi, bukan keberuntungan semata. Cara ngobatinnya, ganti satu kebiasaan konsumsi pasif dengan satu kebiasaan belajar aktif. Setiap hari 20 menit, buku, podcast, video, soal keuangan, skill kerja, atau bisnis. Bukan karena 20 menit itu langsung bikin lu kaya, tapi karena itu adalah bukti ke diri lu sendiri bahwa lu bisa memilih. Dan pilihan itu kalau dikumpulkan selama setahun akan mengubah arah hidup lu. Mental block kelima, nabung dulu investasi nanti kalau udah banyak. Ini yang paling umum, dan ini yang paling menyesal kalau lu sadarinya telat. Banyak orang Indonesia, terutama yang baru kerja, punya logika begini. Gua nabung dulu sampai cukup, baru deh mulai investasi. Atau, investasi itu buat orang yang udah punya uang lebih. Gua mah belum sampai sana.
Masalahnya, cukup itu nggak pernah datang kalau lu nggak define dari awal. Dan sementara lu nunggu cukup, ada sesuatu yang bekerja diam-diam melawan lu. Namanya inflasi dan opportunity cost. Gue kasih gambaran konkret. Kalau lu mulai investasi reksadana atau instrumen sederhana sejak usia 22 tahun dengan nyisihin 300.000 per bulan, dan itu tumbuh rata-rata 10-12% per tahun, maka di usia 45 tahun, uang itu bisa jadi lebih dari 400 juta. Tapi kalau lu nunda sampai usia 30 tahun dengan nominal yang sama, hasilnya bisa kurang dari setengahnya. Bukan karena jumlah yang lu setor beda jauh, tapi karena lu kehilangan 8 tahun compound interest bekerja buat lu. Ini yang Einstein yang itu disebut-sebut pernah bilang sebagai keajaiban dunia ke-8, bunga berbunga. Dan ia bekerja paling optimal kalau dimulai lebih awal, bukan kalau dimulai lebih besar. Nah, mental block ini juga punya versi lain yang lebih berbahaya. Invest itu berisiko, mending taruh di tabungan aja. Padahal bunga tabungan bank konvensional di Indonesia rata-rata 2-3% per tahun. Sementara inflasi tahunan kita rata-rata 3-5%. Artinya, uang lu di tabungan biasa itu secara diam-diam berkurang nilainya setiap tahun. Lu ngerasa aman padahal daya beli uang lu tergerus. Cara ngobatinnya, mulai dari yang paling kecil dan paling mudah. Hari ini juga buka rekening reksadana pasar uang, banyak platform yang bisa mulai dari Rp10.000. Bukan soal jumlahnya, tapi soal membangun kebiasaan dan membuktikan ke diri sendiri bahwa investasi itu bukan untuk orang lain. Itu untuk lu juga. Oke, gue mau rangkum sebentar. 5 mental block yang tadi kita bahas. Uang itu bukan urusan kita. Uang itu tabu dibahas. Gengsi itu investasi, kayak itu hoki, dan nunggu cukup baru investasi. Semuanya punya satu kesamaan. Mereka terasa normal, terasa wajar, bahkan terasa benar karena semua orang di sekitar kita juga berpikir begitu. Dan itu yang membuatnya berbahaya, karena hal yang paling sulit dilawan bukan yang terasa salah, tapi yang terasa biasa. Gua nggak minta lu untuk langsung ubah semua sekarang. Gue cuma minta satu hal. Pilih satu dari 5 mental block ini yang paling lu rasain dan lakukan satu langkah kecil untuk mulai ngobatinnya. Hari ini, bukan besok, bukan minggu depan. Catat pengeluaran hari ini. Ajak satu teman ngobrol soal keuangan minggu ini. Tunda satu pembelian yang dipicu gengsi. Buka aplikasi investasi dan mulai dengan 10.000. Sisihkan 20 menit buat belajar sesuatu yang bisa ningkatin nilai lo. Satu langkah, satu hari ini. Karena perubahan finansial bukan soal keputusan besar yang dramatis. Ia soal keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus sampai jadi identitas baru lo. Jangan jadiin video ini bahan masturbasi mental aja. Tonton, paham, lalu lakuin. Kalau video ini ngena buat lu, tinggalin komentar di bawah. Mental block nomor berapa yang paling lu rasain? Gue penasaran. Dan kalau ada teman lu yang butuh nonton ini, share ke mereka. Mungkin itu kebaikan yang paling konkret yang bisa lu lakuin hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat.